jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, masuklah. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Ibadah kita pada pagi ini diawali dengan satu pengakuan, bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi, dan yang memelihara ciptaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saat ini mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita tundukkan diri kita di hadapan Tuhan, kita mengakui segala dosa kita dan kita mohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah setiap kami di hadapan-Mu. Kami datang ke hadapan Tuhan dengan tertunduk dan malu. Kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami yang sudah kami lakukan, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Kami mohon Tuhan, ampunilah setiap kami. Kami mohon pemulihan yang daripada Tuhan, agar kami boleh layak di hadapan Tuhan, dan kami boleh dipakai oleh Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan pengampunan yang Kau berikan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah bagi setiap kita pada pagi ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, Kristus telah mati untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa, supaya kita yang telah diselamatkannya tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup bagi Tuhan. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera.
sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kasih oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan pada pagi hari ini yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami mohon Tuhan, Kau yang memimpin memberkati setiap kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang kami renungkan bersama-sama boleh sekali lagi menguatkan dan meneguhkan hati dan iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 15 ayat 22 hingga ayat yang ke-27. Kita akan melanjutkan pembahasan dari serial kitab Keluaran. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya,
Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku, Tuhanlah, yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, setelah bangsa Israel dilepaskan dari kejaran bangsa Mesir di dalam peristiwa Laut Teberau, di mana Allah membelah Laut Teberau sehingga bangsa Israel dapat berjalan di tengah-tengah laut yang telah mengering tersebut, segera setelah bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau, Allah mengembalikan air Laut Teberau seperti sedia kala dan menenggelamkan banyak sekali prajurit Mesir hingga mereka semua binasa di dalam Laut Teberau. Dan seluruh bangsa Israel yang melihat perbuatan Allah yang besar itu menjadi takjub. Dan yang mereka semua lakukan adalah mereka memuji-muji dan memuliakan Allah yang telah menyelamatkan mereka. Kita bisa baca di dalam Keluaran 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Dan kalau kita membaca di dalam Keluaran 15 ayat yang kedua, di dalam salah satu bait nyanyian pujian bangsa Israel dikatakan, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Bapak, Ibu, Saudara, tetapi apakah keselamatan yang Allah berikan kepada bangsa Israel dari kejaran bangsa Mesir adalah akhir dari pergumulan dan perjalanan kehidupan mereka? Jawabnya tidak. Keselamatan dari kejaran Firaun adalah akhir dari sebuah perjalanan yang satu dan awal dari sebuah perjalanan yang lain. Akhir dari sebuah pergumulan yang satu dan awal dari pergumulan yang lain. Tujuan bangsa Israel keluar dari Mesir bukanlah tinggal di padang gurun, melainkan tinggal di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Mereka semua baru sampai di sisi yang lain dari Laut Teberau. Sisi yang satu adalah kehidupan di Mesir, sisi yang lain adalah kehidupan mereka yang baru, kehidupan perjalanan menuju ke tanah perhentian. Setelah diselamatkan dari kejaran bangsa Mesir, sekarang bangsa Israel memasuki sebuah kehidupan yang baru. Bapak, Ibu, Saudara, Musa menyuruh bangsa Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari mereka berjalan tanpa adanya air. 3 hari kesulitan air, menahan haus untuk menghemat persediaan air. Hingga pada akhirnya mereka semua sampai ke Mara. Di Mara mereka menemukan air, tetapi sungguh kecewa, air di Mara itu pahit rasanya. Maka tempat itu dinamai Mara. Mara sendiri artinya memang pahit. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dikatakan mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Penafsir mengatakan bahwa air di Mara itu bukan saja rasanya pahit, tetapi juga barangkali menimbulkan dampak yang buruk. Tetapi hal ini juga tidak dapat terlalu dipastikan. Lalu yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah bersungut-sungut kepada Musa. Mereka marah kepada Musa. Baru 3 hari yang lalu mereka memuji Tuhan karena diselamatkan nyawa mereka. Kini mereka marah-marah dan bersungut-sungut. Bersungut-sungut bukan karena ancaman kehilangan nyawa, tetapi ancaman kenyamanan. Dan Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Solusi yang sepele dari Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara. Dan selanjutnya dikatakan di ayat yang ke-25, Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan bagi bangsa Israel. Nah, kalau kita baca di dalam Keluaran 15 ayat yang ke-25 dikatakan, di sanalah Tuhan mencoba mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jangan terpaku pada istilah yang digunakan, tetapi fokuslah pada motivasi yang melatar belakangi. Tuhan tidak mencoba untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Tuhan mencoba atau menguji manusia untuk membangun manusia, membuat manusia mengenal dirinya sendiri dan semakin mengenal dan bergantung kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara, selanjutnya di ayat 26 kita bisa baca firman Tuhan kepada bangsa Israel adalah firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya,
dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Bapak, Ibu, dan Saudara, pertanyaannya, apakah bangsa Israel pada waktu itu sedang menderita sakit? Mereka marah karena airnya pahit. Makanya yang dibereskan adalah Allah mengubah airnya menjadi manis. Tidak dijelaskan bahwa ada penyakit dan setelah meminum air yang manis itu, penyakit mereka menjadi sembuh. Kelihatannya Allah melihat bibit pemberontakan bangsa Israel kepada dirinya. Bangsa Israel yang sudah merasakan pemeliharaan Allah yang besar, ketika mengalami kesulitan sedikit sudah bersungut-sungut. Bapak, Ibu, Saudara, hati yang bersungut-sungut dapat matang menjadi sebuah tindakan pemberontakan kepada Allah. Lalu ketetapan apa yang harus diikuti bangsa Israel ketika Allah mengatakan, jika engkau mengikuti perintah Tuhan dan yang benar di mata Tuhan? Pertanyaannya, apa yang benar? Perintah pertamanya adalah perintah untuk mengikuti perintah, tetapi perintah yang mana? Bapak, Ibu, Saudara, saya kira Tuhan sedang mempersiapkan mereka untuk menerima perintah yang lebih lengkap, yaitu 10 perintah Allah yang akan diberikannya di Gunung Sinai. Lalu jika bangsa Israel mengikuti perintah Tuhan tersebut, pertanyaannya, apakah mereka akan selalu sehat tanpa pernah sakit? Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya kira tergantung apa penyakitnya. Saya kira Tuhan tidak mengatur dalam hal ini penyakit-penyakit kecil seperti menginjak kerikil, ya, waktu berjalan di padang belantara dan sebagainya. Yang dihindarkan adalah penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Penyakit yang dihindarkan adalah penyakit-penyakit yang muncul ketika Allah melawan dewa-dewa Mesir. Jadi yang Tuhan maksudkan adalah jika bangsa Israel menyembah ilah lain, Dia akan memerangi ilah yang disembah bangsa Israel itu dengan cara yang sama. Dia memerangi ilah Mesir. Ketika memerangi ilah Mesir, yang menjadi sasaran penyakitnya adalah orang Mesir, bukan ilahnya, karena ilahnya tidak ada. Maka ketika Allah memerangi ilah palsu yang disembah bangsa Israel, maka sasaran kemarahan Allah dan didikan Allah adalah bangsa Israel. Dan Israel sudah melihat dengan mata kepala sendiri apa dampaknya bagi orang-orang Mesir. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jangan dikira kalau Allah menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir dan menghukum Mesir, terus Allah akan memanjakan bangsa Israel dan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka mau, semau-mau mereka. Bapak, Ibu, Saudara, kebenaran dan tindakan tegas Allah berlaku bagi siapa saja, baik bagi bangsa-bangsa lain maupun juga bagi bangsa Israel. Siapapun yang menyembah berhala akan dihukum oleh Allah. Bapak, Ibu, Saudara, selanjutnya kalau kita memperhatikan di ayat 26, Keluaran 15 ayat 26, kalau kita memperhatikan di bagian ayat ini, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah, kata menyembuhkan ini memakai kata dasar Rafa. Nah, Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Nah, memang benar kata Rafa dapat dipahami dengan menyembuhkan dari penyakit-penyakit, ya. Tetapi di bagian Alkitab yang lain ada pemakaian lain kata Rafa. Misalnya di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah akan kupecahkan bangsa ini dan kota ini seperti orang memecahkan tembikar tukang periuk sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Dan Tofet akan menjadi tempat penguburan karena tidak ada tempat lain untuk menguburkan. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, tidak ada kata menyembuhkan ya di dalam ayat ini, bagian ini. Karena memang tidak ada orang yang sakit yang ditunjukkan di dalam ayat itu. Ayat itu berbicara tentang tembikar yang dipecahkan hingga tidak dapat diperbaiki lagi. Nah, kata diperbaiki itu memakai kata Rafa. Jadi dari sini kita tahu bahwa kata Rafa tidak harus dipahami sebagai tindakan menyembuhkan orang dari penyakit saja, tetapi memiliki makna dasar sebenarnya adalah memperbaiki atau memulihkan. Menyembuhkan itu memperbaiki kesehatan yang rusak atau memulihkan kesehatan yang hilang. Dan dapat juga digunakan seperti tukang periuk yang memperbaiki
periuknya, dan dalam konteks hari ini bisa digunakan seperti seorang montir memperbaiki mobil yang rusak. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, di dalam perjanjian lama dan dunia kuno, penyakit seringkali dihubungkan dengan dosa. Orang yang sakit menderita dianggap sebagai akibat dari dosa. Tetapi pertanyaannya, apakah kondisi terjepit bangsa Israel di Laut Teberau adalah oleh karena dosa bangsa Israel? Alkitab justru mengatakan Allah lah yang mengerjakannya, bukan karena dosa bangsa Israel. Jadi bangsa Israel seakan-akan diberikan dalam tanda kutip alat peraga pengenal dosa, yaitu penyakit. Supaya mereka memiliki alarm peringatan untuk kemudian mencari Allah yang sejati, bukan ilah yang lain lagi. Karena Allah lah yang memulihkan. Bukan saja memulihkan kesehatan mereka, tetapi juga memulihkan mereka dari dosa dan memulihkan relasi yang tadinya retak dengan Allah. Mara, air yang pahit yang tidak dapat diminum, adalah simbol sebuah kerusakan, sesuatu yang tidak berguna. Tetapi Allah membuat yang rusak dan tidak berguna itu menjadi sesuatu yang baik, yang indah dan berguna. Allah yang memperbaiki. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sesudah diberikan air yang manis dan ketetapan Allah, bangsa Israel kembali melanjutkan perjalanan mereka dan sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu mereka berkemah di Elim di tepi air itu. Jarak Mara dan Elim menurut beberapa ahli adalah sekitar 20 km, barangkali 1 hari perjalanan. Ada perhentian yang relatif nyaman untuk sementara waktu sebelum mereka melanjutkan perjalanan mereka kembali. Bapak, Ibu, Saudara, Allah tidak hanya memberikan berkat dengan mengubah air yang pahit menjadi air yang manis, tetapi Allah juga memberikan berkat yang lebih besar lagi dengan menghantar mereka kepada 12 mata air di Elim. Dan di Elim, bangsa Israel menikmati berkat Allah yang lebih besar. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jika kita bercermin dengan kehidupan orang-orang Israel, maka kita akan melihat diri kita di dalam cermin tersebut. Setelah bangsa Israel diselamatkan dari kejaran Firaun, bukan berarti peristiwa itu adalah sebuah klimaks di dalam keseluruhan hidup mereka. Itu hanyalah sebuah awal yang baru, sebuah awal dari perjalanan menuju tanah perjanjian. Peristiwa Mara adalah dalam tanda kutip ujian pertama yang dialami oleh bangsa Israel setelah diselamatkan di Laut Teberau. Bapak, Ibu, dan Saudara, perkiraan jarak waktu antara Laut Teberau dan Mara mungkin diperkirakan sekitar 3 hari perjalanan. Setelah 3 hari perjalanan, persediaan air mereka menipis. Barangkali mereka sudah sangat berhemat-hemat di dalam menggunakan air minum mereka. Dan ketika mereka sampai ke Mara, mereka melihat air, harapan mereka muncul. Sukacita mereka muncul. Tetapi ketika mereka mencicipi air di Mara, mereka merasakan air yang luar biasa pahit dan menurut mereka, air itu tidak dapat diminum. Mereka mulai marah dan bersungut-sungut. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian kasih Tuhan, kita melihat bahwa kehidupan di dalam Tuhan, kehidupan kita setelah diselamatkan oleh Kristus dari dosa, bukanlah sebuah kehidupan yang lancar dan bukan kehidupan yang selalu nyaman. Tetap ada kesulitan, tetap ada ujian dan pencobaan yang kita hadapi. Tuhan menguji bangsa Israel di Mara. Dan ketika mereka diperhadapkan dengan pahitnya air, pertanyaannya apa yang mereka lakukan? Bersungut-sungut. Bapak, Ibu, Saudara, bersungut-sungut tentu berbeda dengan berseru kepada Tuhan untuk memohon pertolongan. Bersungut-sungut lebih kepada komplain, marah kepada Musa, dan tentunya kepada Tuhan juga. Ketika air berkurang, iman bangsa Israel berkurang juga. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kadang hal ini juga terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kesulitan kita datang, pemasukan berkurang, pengeluaran tidak dapat dikendalikan lagi karena sudah pada batasnya, tabungan mulai menipis, hati kita mulai khawatir dan kita meragukan Tuhan. Kesulitan datang, iman berkurang atau bahkan hilang. Kita mulai komplain pada Tuhan. Mengapa Tuhan membawa kita pada situasi yang tidak mengenakan? Kadang, Bapak, Ibu, Saudara, bukan berarti kita tidak pernah memiliki pengalaman iman sebelumnya. Jika kita mau menoleh ke belakang di dalam kehidupan kita, kita mungkin bisa mengingat bagaimana Tuhan menolong kita. Tetapi tidak jarang seakan-akan berkat dan pertolongan Tuhan itu dilupakan begitu saja
ketika berhadapan dengan kesulitan yang baru. Bapak Ibu Saudara, orang Israel perlu berpikir sedikit logis ya. Jika Tuhan sudah membebaskan bangsa Israel untuk digunakan sebagai berkat bagi bangsa-bangsa yang lain, melalui menetapnya mereka di tanah perjanjian, masakan Tuhan akan membiarkan mereka binasa di padang gurun? Tentu saja tidak mungkin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita seringkali terpaku pada masalah kita hingga kita tidak terpaut lagi kepada Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Bukan berarti kita pasrah dan menyerah, tidak berusaha, tapi justru sebaliknya Bapak Ibu Saudara. Kita tetap bekerja keras karena kita tahu di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada pemeliharaan. Maka kita bekerja. Tetapi satu hal yang paling penting adalah jangan sampai segala kesulitan kita itu membuat kita kehilangan iman. Sebaliknya, jadikan kesulitan kita sebagai sebuah peringatan untuk semakin beriman dan bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, di Mara, Allah ingin mengajarkan sesuatu kepada bangsa Israel. Tuhan menyuruh Musa melemparkan sepotong kayu ke dalam air. Pertanyaannya, apakah harus memakai kayu? Tentu saja Tuhan tidak harus menggunakan media kayu. Tetapi itu adalah pilihan yang Tuhan ambil. Seorang bapak gereja bernama Tertullianus menafsirkan bahwa Allah sedang memberikan pelajaran melalui simbol bagi masa mendatang. Kayu itu adalah simbol Kristus. Tetapi apakah bangsa Israel pada waktu itu akan berpikir sampai ke sana? Rasanya tidak. Ya. Simbol itu bagi pembaca yang lebih modern. Tetapi satu hal yang pasti yang diajarkan oleh Allah adalah bahwa Allah lah yang membuat sesuatu yang pahit, yang merusak, yang tidak berguna, itu menjadi sesuatu yang manis, sesuatu yang menyegarkan dan berguna. Bapak Ibu Saudara, Yehova Rafa tidak hanya dipahami sebagai Allah yang menyembuhkan, tetapi juga dipahami sebagai Allah yang memperbaiki. Memperbaiki sesuatu yang rusak, memperbaiki sesuatu yang pahit, yang tidak berguna, menjadi sesuatu yang baik, yang indah dan berguna. Berguna bagi Allah dan sesama. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kehidupan kita di dalam dosa adalah sebuah kehidupan yang rusak dan tidak berguna. Hidup kita yang rusak dan tidak berguna oleh karena dosa tidak dapat dibereskan dengan sekedar melatih dengan keterampilan-keterampilan pelayanan atau kepribadian, karena bukan ini inti permasalahan hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, dulu Alfred Nobel membuat dinamit dengan maksud untuk membantu pekerja-pekerja tambang untuk memecahkan batu, sehingga mereka terhindar dari risiko terkena reruntuhan karena mereka seringkali bekerja di dalam gua. Tetapi dinamit kemudian digunakan untuk membunuh musuh di dalam peperangan. Sama seperti sebuah pisau yang dapat digunakan untuk sebuah maksud yang baik, tetapi juga dapat digunakan untuk sesuatu yang buruk. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hidup kita adalah sebuah kehidupan yang baik, yang berguna bagi Allah dan sesama kita. Tetapi oleh karena dosa di dalam hati kita, kehidupan kita menjadi rusak dan kita gunakan untuk kepentingan diri kita sendiri. Kepentingan Tuhan dan sesama kita abaikan, bahkan kita korbankan atau kita manfaatkan untuk kepentingan kita sendiri. Kita bisa mempelajari manajemen waktu dan mempraktekannya dengan baik, tetapi kita tidak menggunakannya untuk kepentingan Allah. Kita hanya menggunakannya untuk kepentingan diri kita saja, mencari harta dan kekayaan saja. Kita tidak melayani, tidak bertumbuh, dan bahkan tidak peduli dengan kerohanian kita. Kita hanya sekedar menjalankan keagamaan dan ritualitasnya saja, bukan berelasi dengan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, masalahnya bukan pada keterampilan kita untuk membagi dan memanajemen waktu yang membuat kita tidak melayani Tuhan, tetapi pada hati kita yang tidak peduli akan Allah. Maka hanya Allah lah yang dapat memperbaiki rusaknya hidup kita oleh karena dosa. Allah lah yang dapat menyembuhkan kita dari penyakit dosa. Bapak, Ibu, Saudara, datang kepada Kristus yang membuat hidup kita yang pahit dan tidak berguna menjadi sebuah kehidupan yang manis dan berguna bagi Allah dan sesama. Bapak, Ibu, dan Saudara, jarak antara Mara dan Elim adalah sekitar 20 km atau sekitar 1 hari perjalanan. Air di Elim lebih melimpah dibandingkan di Mara, air yang dapat diminum. Dan para ahli memperkirakan bahwa bangsa Israel tinggal di Mara hanya 1 hari. Tetapi mereka berkemah di Elim. Mereka tinggal lebih lama di Elim. Pertanyaannya mengapa? Karena mata air di Elim lebih melimpah dan lebih menopang kehidupan bangsa Israel selama
mereka beristirahat mengumpulkan kekuatan untuk kembali berjalan. Bapak Ibu Saudara, ada berkat Allah yang lebih besar dan yang disediakan oleh Allah bagi bangsa Israel jika mereka bersabar 1 hari saja. Bangsa Israel dicobai oleh diri mereka sendiri melalui ketidaksabaran mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah sudah menyediakan berkat yang besar bagi kita, tetapi Dia akan memberikannya pada waktunya. Dan tidak jarang itu melewati sebuah ujian terlebih dahulu. Maka tidak heran dikatakan jika di Mara, Allah mencoba mereka. Allah memberikan arahan agar bangsa Israel tetap pada jalur kehidupan yang berkenan di hadapan Allah dengan mentaati firman dan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, inilah yang akan menjaga mereka untuk tetap hidup berkenan di hadapan Allah dan tidak jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Saudara, di setiap kesulitan Allah selalu menyiapkan berkat bagi kita. Tentu tidak selalu berkat jasmani, tetapi selalu akan ada berkat-berkat rohani bagi kita di dalam setiap pergumulan kita. Yang kita perlu lakukan adalah menjalani kehidupan yang mungkin penuh pergumulan itu di dalam Tuhan dengan menuruti perintah dan kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Jangan jauhkan firman Tuhan dan relasi pribadi dengan Tuhan dari dalam kehidupan kita. Berkat terbesar di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, itu adalah penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu dan Saudara sekalian kasih oleh Tuhan, kehidupan setelah keselamatan yang kita nikmati di dalam Kristus bukanlah sebuah kehidupan yang lancar dan nyaman, melainkan sebuah kehidupan yang penuh dengan pergumulan hidup, padang gurun yang keras. Setiap pergumulan itu menantang iman kita di hadapan Allah. Pergumulan yang barangkali dapat mengurangi dan menghilangkan iman kita di hadapan Allah. Tetapi mari kita tetap berpegang pada firman Tuhan yang akan memperbaiki kehidupan kita hari lepas hari, menjadi semakin layak untuk dipakai oleh Allah, menjadi berkat bagi sesama kita, dan menjadi alat kemuliaan Allah. Dan mari kita percaya Allah akan menghantar kita kepada berkat-berkat yang disediakannya bagi kita semua, ketika kita berjalan di dalam kehendak dan firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi ini yang sekali lagi menguatkan dan meneguhkan kami bahwa Tuhan senantiasa menyertai, memelihara, dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami agar kami boleh tetap senantiasa hidup dekat dengan Tuhan dan tetap berpegang pada firman Tuhan yang akan memperbaiki kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami boleh semakin layak untuk dipakai oleh Tuhan, menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Marilah kita bangkit berdiri bersama dengan gereja dari segala abad dan segala tempat. Kita mengaku pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah.
kasih apa yang ku berikan sang raja, apa yang layak yang dapat ku bersembahkan, Dialah yang layak. Aku kemuliaan di hatiku, ini harta yang ku berikan kepadamu, bagi kemuliaan Tuhan. Pujilah sumber berkat, puji jasa ciptaannya, puji para Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian kasih oleh Tuhan, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing dengan senantiasa percaya Allah akan menghantar kita kepada berkat-berkat yang disediakannya bagi kita semua ketika kita berjalan di dalam kehendak dan firman-Nya. Sekarang mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Sebagai saudara seiman di alam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah